Saya pernah ngaji di satu perusahaan, ngajar karyawannya. Itu ngadain ulang tahun, undang-undangnya artis, ya banyak artis diundang buat ngisi acara ulang tahun doang. Habis 1 M. Pikir ya Allah, itu orang di jalan-jalan sampai ya baca salawatan buat bangun masjid, itu nggak pikir ya. Pesantren-pesantren di mana-mana butuh dana yang kayak begini, ini kurang peminatnya. Ya. Itu habis duit begitu banyaknya hanya untuk poya-poya. Ditanya nggak nanti? Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kira punya harta banyak nggak ditanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqtah. Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikanlah dunia ini untuk bercocok tanam untuk kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Ya, lamaan dunia, lamaan akhirat. Dunia apa akhirat? Itu zaman Nabi Adam sampai sekarang udah pada bangun belum? Hah? Udah bangun belum itu? Belum bangun, sampai sekarang masih ada. Ya, di dalam tanah. Ya. Apa yang mereka rasakan? Ingat, di dalam kubur itu ada azab, ada nikmat juga. Jangan kira aman-aman saja. Ya. Apalagi ini mau pemilu nih, ya, wow, yang penting dapat nyogok. Sekarang kan ibu-ibu kadang-kadang begitu, semua caleg datang diambil semua minyaknya, sampai di rumah punya minyak sampai 10 biji, setiap caleg diambil. Ya, tahu tak coblos yang mana? Itu ditanya nggak sama Allah? Diatur itu bu. Dalam hadis dikatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Disebutkan dalam hadis atas ada riyasah, jangan minta kekuasaan. Sampai datang ke rumah, tok 200.000, ambil nggak? 1 juta ambil nggak? Ambil aja, ntar tempatnya neraka sono. Ar-rashi wal murtashi finnar. Jual suaranya. Ibu jual suara ibu, ya. Dengan uang 200.000, dikira nggak ditanya sama Allah. Ya, kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan suara kita kepada orang-orang yang tepat. Datang salah seorang kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Nanyanya hari kiamat, tapi jawabannya bukan tentang kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Idza dhiyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanat diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Pertanyaan tentang kiamat, jawabannya tentang amanah. Itu ibu amanah. Ada orang yang tepat, ibu pakai suara yang ngasih banyakkan. Yang penting usaha saya lancar. Usaha saya, bukan untuk umat, bukan ibad dan bilad. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, seandainya aku punya satu suara, punya satu doa, seandainya aku punya satu doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang aku minta bukan untuk pribadiku menjadi kaya, untuk sehat, tidak, tapi aku minta kepada Allah agar diberikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Kenapa? Karena itu bisa memperbaiki tidak hanya aku, tapi orang-orang yang ada sekelilingku. Bahkan dunia ini bisa aman gara-gara apa? Pemimpin-pemimpin yang adil. Diatur enggak? Maka ada namanya ahkam, ada fikih tentang ya, ahkam sultaniyah. Bagaimana tentang kepemimpinan itu diajarkan. Ya, enggak, jadi Islam ini ngatur juga. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan timbangannya adalah neraka atau surga, udah itu aja. Timbangannya neraka atau surga. Walaupun urusan negara, apa nggak butuh agama? Butuh jujur bagian dari apa agama enggak? Jujur bagian daripada agama enggak? Diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hubungan dikatakan di sini wa ayyastamti'a bi thayyibatiha duna ay yaj'alha lahu ghayah wa ay ya'mala lidunya ka'annahu ya'ishu fiha abada. Dikatakan dalam firman Allah, qul man harrama zinatallah
allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, man harrama zinat, siapakah yang mengharamkan tentang hiasan-hiasan Allah yang Allah keluarkan daripada rizki-rizki yang baik. Jadi kalau kita makan nggak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Makanan begitu. Dikit doang makanan, ya babinya dikit doang, boleh enggak? Enggak boleh. Makan babi haram atau halal? Diatur enggak sama Allah? Diatur. Yang haram, Allah halalkan sesuatu yang baik. Allah halalkan sesuatu yang baik dan Allah haramkan sesuatu yang tidak baik. Tapi terkadang manusia pengennya yang nggak baik, udah gitu mahal lagi. Mahal enggak? Ya kalau yang oplosan sih murah-murah aja. Makin lama itu anggur itu makin mahal. Yang mabok-mabok itu makin mahal. Maksiat itu sekarang nggak murah, mahal. Ya, udah mahal masuknya neraka. Maka Allah atur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebutkan lagi ya, wasiat kepada kaum Qarun. Kaumnya Qarun. Qarun itu masih saudara dengan Nabi Musa, sepupu. Ya, Qarun yang dulunya ahli ibadah, gara-gara bergelimang harta lupa sama Allah Subhanahu wa taala menjadi sombong, itu Qarun. Ya, kemudian hartanya Allah balikan, ditimbun dalam bumi. Maka kalau ada orang yang nemu harta dalam bumi dibilang harta Qarun, harta karun. Asalnya dari situ. Ya. Hebat enggak? Orang kaya pengen enggak kita tuh disipatin seperti orang kaya seperti Qarun? Wow, mantep ya, kaya kayak Qarun. Tidak mau. Kenapa? Bukan kayanya, kagak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau kita ibadah itu jangan hanya mementingkan akhirat, pikirkan dunia juga. Ya. Jadi mentang-mentang pengen akhirat, ya istrinya enggak dikasih nafkah. Anaknya enggak diurusin. Allah atur juga begitu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia itu juga ada pahalanya. Jangan dikira nyari nafkah enggak ada pahalanya. Jangan kira mendidik anak enggak ada pahalanya. Jangan kira seorang istri melayani suami enggak ada pahalanya, itu yang Allah perintahkan. Buat apa nikah? Kalau bukan karena perintah Allah, buat apa nikah? Ya, ibu, buat apa nikah? Terkadang ngapain dari pagi, ya Allah ibu-ibu, kalau bukan karena perintah Allah, pagi-pagi udah malam, pagi-pagi ini sebelum subuh udah bangun, udah tonteng, nyuci, kemudian masak, begitu ngonterin anak, kemudian ada anaknya 6, mana yang semuanya lagi berantem semuanya. Kalau bukan karena perintah Allah sia-sia, kalau bukan karena tujuannya karena Allah sia-sia, capek. Kalau bukan karena Allah, Bapak Ibu ngapain saya punya keluarga, saya punya ayah ibu yang melahirkan saya. Kenapa saya mesti nafkahi orang-orang, ya orang yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya? Kalau bukan karena itu perintah Allah, kita ingin mendapatkan ridha Allah, ibadahnya yang paling mantap tuh kalau nikah. Orang nikah sama yang belum nikah beda ibadahnya. Ya, jadi kalau orang nikah itu berhubungan badannya jadi pahala. Ya, kalau nggak nikah pahala nggak? Dosa. Cari nafkah, kemudian belum nikah, nraktir cewek, pahala nggak? Kagak. Tapi kalau nraktir istri, pahalanya besar. Ya, ngajak jalan-jalan istri, pahala nggak? Pahala. Pernah diajak jalan-jalan suami? Ya waktu muda doang.